Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asman N, seorang guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari matematika peminatan kelas 11 IPA. Materi yang coba kita bahas adalah identitas perbandingan trigonometri, jumlah dan selisih sudut, yaitu khususnya membuktikan rumus cos alfa tambah beta. Diangkat sebagai problemnya adalah sebagai berikut. Buktikan bahwa cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Untuk itu kita masuk pada pembuktian. Yang bisa membantu kita pertama adalah sebuah segitiga sebarang berikut ini. Katakanlah titik sudutnya adalah A, B, dan C. Lalu panjang BC adalah A, dan panjang CA adalah B, dan panjang AB adalah C. Lalu kita akan coba suatu garis pembagi yang ditarik dari titik sudut C seperti ini, dan titik potongnya adalah D, dan tegak lurus AB dengan panjang CD adalah T. Lalu kita akan coba lagi bahwa besar sudut ACD yaitu sebesar alfa, dan besar sudut BCD adalah sebesar beta. Lalu panjang AD kita misalkan X, lalu panjang DB adalah Y. Setelah itu sekarang kita akan masuk menggunakan yang namanya aturan kosinus. Aturan kosinus yang kita pakai adalah menggunakan dulu sudut cos alfa tambah beta. Jadi 2 kali A kali B cos alfa tambah beta itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat. Itu adalah rumus daripada aturan kosinus. Kalau kita memperhatikan segitiga BDC, maka di situ kita lihat ada hubungan antara A, T, dan Y, yaitu kita gunakan dalil Pitagoras. Maka A kuadrat itu sama dengan T kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi hasilnya kita tulis T kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu kalau kita memperhatikan segitiga ADC, ADC, maka di situ ada hubungan antara B, T dengan X, yaitu menggunakan dalil Pitagoras, di mana B kuadrat itu sama dengan T kuadrat tambah X kuadrat. Kita tulis seperti ini. Lalu kita lihat lagi panjang garis AB yaitu C. C itu ternyata panjangnya sama saja dengan X tambah Y, sehingga kita tulis kurang X tambah Y pangkat 2. Lalu kita akan coba kuadratkan yang bagian dalam kurung. Kita perhatikan di situ bahwa T kuadrat tambah T kuadrat itu sama dengan 2T kuadrat, kemudian tambah Y kuadrat tambah X kuadrat. Sekarang kita fokus ke X tambah Y kuadrat. Maka hasilnya adalah dikurangi X kuadrat tambah 2 kali X kali Y ditambah Y kuadrat seperti ini. Lalu kalau negatifnya kita coba masukkan ke dalam kurung, maka X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat akan menjadi nantinya kurang X kuadrat kurang 2XY kurang Y kuadrat. Kita lihat hasilnya seperti ini. Dari situ terlihat bahwa X kuadrat dikurangi X kuadrat itu sama dengan 0, kemudian Y kuadrat dikurangi Y kuadrat juga sama dengan 0, maka yang tersisa adalah 2T kuadrat dikurangi 2XY. Seperti ini. Sekarang kita coba lanjutkan perhitungan kita. Kalau kita fokus di 2AB cos alfa tambah beta sama dengan 2T kuadrat kurang 2XY, coba kita bagi 2 semuanya, maka mendapatkan yang bagian kiri 2AB cos alfa tambah beta itu menjadi 2 bagi 2 menjadi 1, maka kita dapatkan adalah tersisa AB cos alfa tambah beta seperti ini. Lalu
2T kuadrat dibagi 2 kita dapatkan T kuadrat. Kemudian 2XY dibagi 2 kita akan dapatkan yaitu XY. Sekarang kita coba lagi semua ruas dibagi dengan AB. Maka kita dapatkan AB bagi AB kali cos alfa tambah beta. Kemudian T kuadrat dibagi AB. Dikurangi XY dibagi AB. Lalu di sini kita lihat AB bagi AB itu adalah 1. Sehingga kita dapatkan cos alfa tambah beta. Sama dengan kita lihat T kuadrat itu bisa diuraikan menjadi T kali T. Jadi kita akan coba uraikan T kuadrat per AB itu menjadi T per A dikali T per B. Kemudian kita coba lagi uraikan XY per AB itu kita coba uraikan menjadi X per B dikali dengan Y per B. Ya, X per B dikali dengan Y per A. Maka dari sini kita lihat sebuah segitiga lagi. Coba kita perhatikan untuk segitiga yang mempunyai yang ada panjang huruf T, A dengan T, yaitu segitiga BDC. Nah, pada segitiga BDC ini, terdapat hubungan bahwa T per A samping beta per A berarti samping beta per sisi miring. Maka samping beta dibagi dengan sisi miring itu nilainya adalah cos beta. Jadi kita akan dapatkan nanti cos beta kali, kita lihat lagi di segitiga satunya yaitu ADC. Pada segitiga ADC ini bahwa hubungan T dengan B, kita lihat T adalah di samping alfa dan B adalah sisi miring. Samping per sisi miring itu adalah cos alfa, jadi dikali dengan cos alfa. Lalu kita pindah lagi di situ dengan X per B. Untuk X per B, kita lihat pada segitiga ADC, X depan alfa berarti depan per miring itu kita dapatkan yaitu sin, maka menjadi sin alfa dikali, kita lihat lagi Y per A. Y itu di depan beta per miring yaitu per A, berarti depan per miring adalah sin beta, jadi dikali dengan sin beta. Dari sini kita mau ingin membuktikan bahwa yang tertukar adalah cos beta kali cos alfa. Kita akan gunakan hukum komutatif perkalian, maka kita rubah menjadi cos alfa kali cos beta, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta. Dari sini kita sudah buktikan. Jadi pada kesempatan ini bahwa rumus dari cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali sin beta sudah berhasil kita buktikan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ingat, dengan Asmat Channel, Matematika itu Mempesona, silakan berikan like, subscribe, dan berkomentar.